Selamat malam Pak Denny, sebelumnya salam kenal. Saya Anissa Nurul Latifah dari jurusan Sistem Informasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan HDFS versus NoSQL dalam implementasi Big Data. Di slide pertama ini saya akan membahas perbandingan antara HDFS dan NoSQL dalam implementasi Big Data. Big Data ya. Nah, di mana keduanya ini sering dianggap sebagai solusi penyimpanan data besar, padahal sebenarnya memiliki fungsi dan karakteristik dan yang berbeda. Karena itu, pemilihan teknologi yang tepat itu sangat bergantung pada kebutuhan sistem dan tujuan pengolahan datanya. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan serta kekurangan dari HDFS atau Hadoop Distributed File System. HDFS adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang dirancang khusus untuk menangani data dalam jumlah sangat besar, di mana kelebihannya ini memiliki toleransi kegagalan yang tinggi karena data ini disimpan secara terdistribusi dan direplikasi ke berbagai node. Kemudian, selain itu, HDFS juga sangat cocok untuk batch processing, misalnya untuk analisis data historis menggunakan Hadoop atau Spark. Namun, HDFS ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah yang pertama, tidak mendukung akses data secara real time. Nah, jadi karena data ini tidak dapat dilihat secara real time, ini merupakan salah satu kekurangan dari HDFS sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa memantau datanya ini secara real time gitu. Jadi perlu waktu. Kemudian latensi aksesnya juga relatif tinggi ya, dan tidak dirancang untuk kebutuhan transaksi atau update data yang sering. Oleh karena itu, HDFS ini lebih cocok digunakan sebagai data lake atau penyimpanan data mentah. Jadi tidak cocok untuk data transaksi. Berikutnya adalah NoSQL database untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi NoSQL database ini berbeda dengan HDFS, di mana NoSQL database lebih difokuskan pada kecepatan dan juga fleksibilitas akses data. Nah, NoSQL ini mampu menangani data dengan skema yang dinamis dan mendukung akses data secara real time. Sehingga NoSQL ini sangat cocok untuk aplikasi operasional seperti sistem web, aplikasi mobile, atau sistem rekomendasi. Kemudian NoSQL juga biasanya memiliki model konsistensi yang tidak seketat database relasional dan kurang optimal untuk analisis data historis dalam skala besar. Sehingga NoSQL ini lebih kuat posisinya itu dari sisi operasional dibandingkan analitik jangka panjang. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan kalau HDFS ini lebih cocok digunakan untuk kebutuhan penyimpanan data besar dan juga analitik batch. Sedangkan NoSQL lebih sesuai untuk kebutuhan akses data cepat dan juga real time. Di mana dalam arsitektur big data modern, kedua teknologi ini sering digunakan secara bersamaan di mana HDFS berfungsi sebagai data lake dan juga NoSQL ini berfungsi sebagai penyimpanan untuk aplikasi dan juga layanan real time. Nah, berikut referensi yang saya ambil. Jadi, materi dalam presentasi ini disusun berdasarkan beberapa referensi, antara lain adalah buku Hadoop sendiri, gitu ya. Kemudian ada HBase dan juga Big Data Overview. Dari saya itu saja, terima kasih. Selamat malam, Pak Dini.